Ya Ibu-Ibu, hari ini kita akan belajar tentang tema pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Nah, untuk kelompok cerdas, tolong sampaikan hasil obrolannya ya. Ya, Obrolannya tentang di mana melahirkan Ibu-Ibu. di puskesmas, Bu. Di posyandu. Ya. Ya, terima kasih. Dan apa yang dibutuhkan Ibu setelah melahirkan? Tablet darah. Ya, Tablet penambah darah. Ya, tablet penambah darah. Lalu Makanan yang bergizi. makanan yang bergizi. Ada lagi? Oke, terima kasih ya Ibu-Ibu. Nah, untuk melengkapi hasil jawaban Ibu-Ibu tadi, mari kita simak film berikut ini. Tolong nanti disimak ya Ibu-Ibu filmnya. Nanti di akhir, setelah film, saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu-Ibu. Ya. 40 minggu sudah aku menantimu. Demi kau anakku, hari ini ku tepi sakit dan nyeri. Dan saat pecahnya tangismu, bahagia mengisi relung kalbuku. Mari sini nak, ku dekat erat kamu. Ketika dilahirkan, bayi memiliki naluri untuk mencari sumber kehidupannya. Yang dibutuhkan hanyalah sentuhan kulit antara bayi dan ibunya dalam 1 jam setelah kelahirannya. Penelitian membuktikan, inisiasi dini menyusu dalam 1 jam kelahirannya meningkatkan keselamatan jiwa bayi dan mendorong keberhasilan pemberian ASI selanjutnya. Begitu lahir, bayi cukup dilap hingga bersih dan tanpa dibedong langsung diletakkan di perut atau dada ibunya. Biarkan bayi tengkurap sehingga terjadi sentuhan antar kulit perut atau dada ibu dan bayi. Dan refleks merangkak dan menyusu terjadi 20 hingga 50 menit kemudian. Sentuhan kulit ibu dan bayi akan menjaga suhu tubuh bayi dan menghangatinya saat berusaha mencari puting susu ibu. Sungguh suatu momen yang menakjubkan ketika akhirnya bayi berhasil menemukan sendiri puting ibunya dan mulai menyusu. Dia akan segera mereguk kolostrum yang sangat berharga. Kolostrum atau susu pertama ibu yang berwarna kekuningan mengandung zat-zat penting untuk kekebalan tubuh bayi. Sentuhan mulut bayi dan puting ibu juga merangsang produksi ASI dan melatih bayi menyusu serta mempererat kasih sayang ibu dan belahan hatinya. Sungguh menakjubkan, mendekap dan membiarkan bayi menyusu dalam 1 jam kelahirannya, meningkatkan kelangsungan hidup si bayi. Jadi saat ini saya sudah mulai menerapkan inisiasi dini ini sehingga di hari-hari kemudian saya akan lebih percaya diri dan memberikan dukungan kepada semua ibu hamil di desa saya untuk senantiasa berusaha memberikan ASI-nya pertama kali, terutama untuk menerapkan inisiasi dininya. Saat ini itu hanya sedikit sekali masyarakat yang melahirkan tidak dengan bidan. Sehingga ketika semua bidan nanti bisa mendapatkan teori atau ilmu ini, kami optimis untuk
program ini bisa berhasil. Pada hari itu saya masih ingat sekali hari pertama di mana di situ ditampilkan inisiasi dini. Subhanallah, ternyata bayi yang baru lahir itu bisa merangkak, bisa mencari puting ibunya. Inilah waktunya kita untuk memberikan hak bayi-bayi atau hak anak-anak mereka untuk mendapatkan ASI. Saya senang sekali menjadi motivator karena saya juga menyesal karena pengalaman saya sendiri yang dulu juga punya anak. Tapi dalam inisiasi dini maupun dalam ASI eksklusif tidak didorong oleh keluarga. Misalnya tadinya saya memberikan ASI itu cara meletakkan pun belum tahu, sehingga saya sekarang menjadi tahu dan termotivasi untuk menjadikan ibu-ibu yang lain itu tidak seperti saya ini. Tidak boleh ngobrol ibu-ibu. Manfaatnya saya rasakan ini 2 minggu ini, saya bandingin sama anak saya yang pertama itu lain sekali. Lainnya itu dia tidak rewel gitu. Untuk faktor ekonomi juga sangat membantu. Karena biasanya anak yang pertama dulu dibantu dengan susu kardus itu. Nah, sekarang yang pertama kali yang inisiasi itu bukan. Saya pengen mencoba dan saya yakin itu bisa gitu. Ternyata bisa gitu. Dan manfaatnya itu banyak sekali ya. Saya juga cepat sehat habis melahirkan gitu. Terus bayinya juga sehat. Perasaan saya senang sekali. Orang ya ini pengalaman saya yang pertama. Kayaknya ada gimana perasaan itu. Namanya anak ya pengen nyusui sendiri ya sayanya. Ini saya pengen nyusuin susu eksklusif sampai 6 bulan. Terus ini yang menyusui sesering mungkin di Jawa. Tanggal 20 Juni satu ini. Siapapun dia, dimanapun dia, sejak dia dilahirkan berhak memperoleh inisiasi dini untuk tahap kehidupan selanjutnya. Ya, gimana ibu-ibu? Sudah ya. Nah, ibu-ibu apa yang diingat dari film tersebut? Apa yang ibu-ibu ingat dari film tadi? Tadi disimakkan ibu-ibu filmnya, tolong. Nah, Tolong ceritakan coba apa ibu-ibu? menyusui. Menyusui. Di mana ibu hamil harus melahirkan? Di puskesmas. Di puskesmas. Di puskesmas. Ya, di puskesmas ya. Lalu, apakah setelah melahirkan ibu hamil harus periksa kesehatan? Ya, perlu. Perlu. Berapa kali? 2 kali. 2 kali. 3 Ya, kali. 3 kali. Ya, ada lagi? Ya, terima kasih ibu-ibu. Nah, ibu melahirkan itu tempatnya pasti di puskesmas, ada juga yang di bidan, ada juga yang ke rumah sakit. Ya, ibu-ibu ke dokter kandungan. Tidak boleh sama dukun beranak, harus sama bidangnya, kesehatannya. Lalu setelah melahirkan ibu hamil harus periksa kesehatan, harus wajib. Nah, ibu yang setelah melahirkan itu harus wajib diperiksakan kesehatannya kembali gitu ya. Apakah ada keluhan-keluhan yang dirasa atau tidak, seperti itu. Berapa kali diperiksakannya? 3 kali gitu ya ibu-ibu. Nanti kalau seandainya tidak diperiksakan, yang ada ketika ada pendarahan atau keluhan yang lainnya, nanti rugi sendiri ibunya. Ya, makanya setelah melahirkan harus diperiksakan kesehatannya. Nah, ibu-ibu melahirkan di layanan kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, agar jika terjadi masalah dalam persalinan bisa segera ditangani. Ya. Nah, tanda bahaya pada persalinan
ada di buku pintar. Nah, buku pintarnya di bawah tidak ibu-ibu? Ya, di bawah. Di bawah, ada di buku pintar kesehatan dan gizi halaman 16. Coba dibuka ya buku pintarnya halaman 16. Sudah ya? Ya. Tentang apa ibu-ibu di situ? Ada ya, udah? Ya. Ketemu? Ya. Ya, tentang tanda bahaya pada persalinan ya. Ya. Nah, lalu sekarang kita akan melihat flip chart ya, flip chart 1.6. Ya, tolong disimak dan diperhatikan ke depan untuk melihat flip chart-nya. Kelihatan tidak ibu-ibu? Ya, kelihatan. Kelihatan ya. Di sini pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Nah, ini perawatan kesehatan ibu nifas oleh bidan atau dokter dilaksanakan minimal 3 kali ya ibu-ibu. Nah, lalu pertama 8 jam 6 jam 3 hari setelah melahirkan. Yang pertama diperiksakan itu 6 jam sampai 3 hari 6 jam sampai 3 hari setelah melahirkannya ibu-ibu. Lalu yang kedua, hari keempat sampai 28 hari setelah melahirkan. Dan yang ketiga, hari ke-29 sampai 42 hari setelah melahirkan. Nah, jadi ada 3 kali pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Nah, informasi pelayanan kesehatan ibu nifas ada di buku pintar kesehatan dan gizi pada halaman 17 ya ibu-ibu. Tolong nanti dibaca ya. Ibu harus menghubungi petugas kesehatan jika mengalami tanda bahaya nifas. Tanda bahaya nifas ada di buku pintar kesehatan dan gizi pada halaman 21. Nah, sekarang kita akan lihat lagi flip chart 1.7. Gizi bagi anak baru lahir dan ibu menyusui. Nah, ya tolong dilihat kembali ke depan. Di sini segera lakukan inisiasi gizi bagi anak baru lahir dan ibu menyusui. Nah, yang pertama di sini ada segera lakukan inisiasi menyusu dini (IMD) dan berikan ASI yang pertama keluar yang berwarna kekuningan, kolostrum ya. Dan yang kedua, ASI yang keluar pertama berwarna kekuningan, kolostrum, mengandung zat kekebalan tubuh. Langsung berikan pada bayi, jangan dibuang. Dan yang ketiga, berikan hanya ASI saja sampai berusia 6 bulan, yaitu ASI eksklusif. Yang keempat, ibu menyusui makan makanan yang beraneka ragam yang mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur, dan buah-buahan. Dan yang terakhir, kebutuhan air minum ibu menyusui pada 6 bulan pertama adalah 14 gelas sehari. Dan pada 6 bulan kedua adalah 12 gelas sehari. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak ibu-ibu? Sudah paham belum? Paham. Paham? Paham. Ya, dari hasil pembelajaran ini, kita sudah belajar tentang apa? Pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Yaitu kita harus
periksa kesehatan setelah melahirkan, lalu menyusu dini IMD ya, melakukan inisiasi menyusu dini. Nah, makan makanan, tidak lupa makan makanan yang bergizi juga, yang mengandung karbohidrat, protein hewani, nabati, sayur-sayuran seperti itu ya ibu-ibu. Oke, materi selanjutnya kita akan belajar tentang memastikan ibu dan bayi mendapat layanan jaminan kesehatan sosial. Oke, terima kasih.